Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik sudah membahas atau sudah menemukan solusi tentang PR kemarin? Insya Allah Kak Andi akan membahas PR tersebut sekarang. Nah, caranya adalah kita pakai tabel. Coba kita lihat. Kemarin kan kita sudah tahu bahwa minus 2 kali 3 itu ya minus 2 tambah minus 2 tambah minus 2 sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Maka kita tambahin ini, minus 2 kurangi 2 kurangi 2, minus 6. Kemudian, minus 2 kali 2, dengan cara yang sama, nanti kita dapatkan minus 4. Minus 2 kali 1, dengan cara sama, kita dapatkan minus 2. Minus 2 kali 0, nah, minus 2, 0 kali. Gimana caranya? Kalau kita tulis minus 2, tambah, dan seterusnya sebanyak 1 kali, ya cukup seperti ini. Tapi kalau sebanyak 0 kali, habis. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, orang kadang-kadang bingung, tapi kalau kita lihat polanya, di sini kita lihat pola, awalnya minus 6, terus minus 4, terus minus 2. Kita bisa simpulin dong, kalau ini pasti 0. Ini kan nambahnya 2, nambahnya 2, nambahnya 2. Maka, kalau minus 2 kali minus 1, supaya polanya tetap berlanjut, maka ini harusnya jadi 2. Jadi, kesimpulannya adalah, minus 2 kali minus 1 itu 2, minus 2 kali minus 2 itu 4. Kesimpulannya adalah kita mendapatkan hasil ini dari melihat pola. Minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Coba kita lihat contoh lain ya. Kita lihat contoh lain misalnya minus 3. Minus 3 kali 2 itu minus 6. Minus 3 kali 1 itu minus 3. Minus 3 kali 0, kalau kita lihat di sini minus 3 kali 3 untuk melihat polanya, di sini kan minus 9. Kita lihat naik 3, ini tambah 3 ke sini tambah 3, maka ini 0 lagi. Minus 3 kali minus 1. Nah, ini yang kita tidak bisa pikirin kan. Minus 3 tambah minus 3 tambah minus 3 sebanyak minus 1 kali. Nah, ini minus 1 kali itu gimana? Pasti kesusahan. Tapi kalau kita lihat pola, maka kita lihat, kita dengan mudahnya langsung kita katakan ini nilainya sama dengan 3. Dan seterusnya. Jadi dengan melihat pola seperti ini, kita sudah berhasil merumuskan perkalian untuk bilangan bulat. Kita lihat, bilangan bulat itu kan 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Untuk sesama bilangan positif, gampang. Kayak 7 kali 5. Berarti 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 5 kali. Kalau bilangan dengan 0, kita tinggal melihat pola. Seperti ini. Perkalian dengan 0, perkalian dengan 0. Kalau 0 kali 2, itu mudah. 0-nya 2 kali. Tapi 2 kali 0 itu kadang-kadang nggak mudah. 2 tambah 2 sebanyak 0 kali. Itu gimana caranya? Pakai pola. Kemudian kalau perkalian dengan sesama bilangan negatif kayak minus 3 kali minus 2, nggak bisa dibayangin seperti 7 kali 5 kayak gini, maka kita pakai tabel. Kita lihat pola. Maka pelajaran dari hal ini adalah tabel perkalian itu sangat penting. Kalau di SD itu kita diajari tabel perkalian untuk bilangan positif, maka kita bisa melanjutkan tabel tersebut ke bilangan-bilangan negatif dengan melihat pola. Seperti yang Kak Andi tunjukkan. Ini perkalian dengan positif, terus Kak Andi melanjutkan tabelnya dan seterusnya ke bawah untuk bilangan negatif. Maka sudah terjawab ya, gimana caranya untuk membayangkan minus 3 kali minus 2 itu berapa, kok bisa sama dengan 6? Padahal kita tidak bisa bayangin minus 2 kali itu berapa. Nah, jawabannya di sini. Jadi, gak semua permasalahan matematik itu harus bisa dibayangkan secara fisis. Ini penjumlahan sebanyak 5 kali, ini kan kita bisa bayangkan. Tapi kalau minus 3 kali minus 2, itu kadang-kadang kita harus bergantung pada pola, bergantung pada struktur matematik itu sendiri. Tidak bergantung pada bayangan. Nah, itu pelajarannya yang bisa kita dapatkan. Adik-adik tetap semangat, insya Allah kedepannya pelajaran akan lebih mudah. Dan ini pun juga mudah kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.